Assalamualaikum, selamat pagi untuk sahabat-sahabat semuanya. Ini adalah stek pohon tin saya yang tanggal 31 Januari sudah saya buka. Nah, sekarang kira-kira 1 minggu sampai 10 hari itu masih di tempat, yaitu di tempat yang seperti tempat stek, yaitu yang tempatnya sejuk dan tempat lembab. Nah, ini kawan, saya perlu memberikan tutorial. Ini kebiasaan saya, dan untuk sahabat semuanya itu terserah. Maksud saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Banyak di antara kawan-kawan kita ini setelah stek, walaupun itu pohon tin, jambu air, atau pohon kelengkeng, ataupun juga itu setelah stek, kemudian dari stek itu hidup, sudah tumbuh akar. Tapi kenapa kalau setelah dibuka dan dipanaskan kena matahari itu banyak yang mati? Nah, inilah perlunya saya memberikan tutorial. Jadi setelah pohon ini hidup, setelah 1 bulan saya punya limit waktunya pada pohon tin, itu saya buka. Setelah saya buka, saya biarkan terus selama 1 minggu sampai 10 hari. Nah, setelah 1 minggu sampai 10 hari baru pohon-pohon stek tin saya ini saya pindahkan ke tempat yang tersinari oleh matahari. Nah, ini saya lakukan dari beberapa kali kegagalan, itu saya lakukan tuh yang terbaik di daerah saya, karena situasi daerah yang berbeda itu setiap 1 bulan setelah tumbuh akar itu saya tetap menempatkan di tempat media aslinya, maksud saya di tempat yang lembab selama 10 hari. Setelah 10 hari baru saya lakukan pemindahan lagi untuk saya kenakan fotosintesis matahari. Nah, inilah perlunya saya memberikan tutorial. Jadi ini sesuai situasi dan kondisi di daerah saya, karena udaranya itu panas. Nah, kebetulan kalau udara dingin musim-musim penghujan mungkin tidak usah diisolasi selama 10 hari setelah stek itu tumbuh akar, tetapi saya menganjurkan dalam tenggang 1 bulan setelah pohon tin itu tumbuh akar dan hidup, lakukan lagi 10 hari. Buka dan selama 10 hari biarkan di tempat yang berteduh dulu, dan setelah 10 hari kemudian dipindahkan agar terkena sinar matahari. Inilah sekedar tips saya kawan. Nah, saya akan mencoba saya pindahkan di tempat, karena lahan-lahan yang terbatas bisa ditempatkan di mana saja. Juga ini tanaman sayur saya sudah waktunya untuk memindahkannya. Saya carikan tempat yang kira-kira menurut kawan baiknya di mana, menurut situasi dan kondisi. Baiklah kawan, ini akan saya pindahkan kira-kira di tempat yang terkena matahari. Juga ini tanaman sayur, walaupun ini sudah saya sistem setelah hidup selama 1 bulan. Juga ada ini kegagalan, 1 pohon ini gagal, punya stek 5 pohon ternyata gagal 1. Akan saya pindahkan di tempat yang kira-kira lembab. Lembab dan terkena matahari full. Kira-kira di sini kawan. Lah, kira-kira di sini. Lah, ini saya tumpangkan, bersandingkan, ini lembab tetapi kena matahari full. Juga yang lain-lain. Jadi saya punya 5 stek pohon tin yang pernah saya upload tanggal 31 Desember. 5 hidup, tetapi setelah 10 hari saya biarkan di tempat itu ada 1 yang gagal. Baiklah kawan, ini sudah saya pindahkan di media yang tersinari matahari. Dan yang kedua ini kawan, kita perhatikan tanaman sayur saya. Ini pot yang saya balik karena ini belum saya isi media. Pot ini saya balik, saya tumpangi tanaman, kemudian saya buat tumpang lagi di atasnya. Jadi ini biar lembab. Dan ini adalah bukan sebuah teori yang pakem. Sahabat-sahabat semuanya bisa melakukan yang lebih baik daripada saya. Tetapi saya di sini punya program.
seperti yang saya ulang-ulang. Ketika buah tin saya punya standar 1 bulan. Setelah 1 bulan saya punya standar 1 minggu sampai 10 hari saya buka dan saya biarkan di tempat semula. Kemudian setelah usia 40 hari saya pindahkan di tempat yang terkena matahari. Setelah 40 hari nunggu 1 bulan sampai 35 hari, yaitu 70 hari sampai 75 hari akan saya pindahkan di media polybag yang agak besar. Nah, inilah sesuai dengan teori saya yang pernah saya unggah sebelum-sebelumnya di video-video saya yang lain. Akhirnya disinilah pada pohon buah tin pun saya punya target rawatan vegetatif seperti unggahan video saya yang telah lalu yang sering saya sampaikan dan selalu berulang-ulang. Jadi ini kalau teori pemindahan dari stek hidup kemudian pindahkan di tempat yang terkena matahari, saya pindahkan di polybag yang agak besar, ini bagi saya adalah paten untuk saya sendiri. Semoga sahabat semuanya yang mengikuti unggahan video saya bisa melakukannya lebih baik daripada saya. Juga tak lupa tadi teori-teori yang saya berikan, kenapa pohon tin setelah hidup kemudian kena matahari mati itu perlu isolasi 10 hari lagi seperti yang saya tutorialkan. Nah, tetap seperti rawatan saya semula, saya langsung menyiramnya kawan, walaupun ini musim hujan dengan ini lumut air. Tetap saya konsisten dengan apa yang pernah saya lakukan agar ini teknik ini jelas. Nah, ini masih ada celah. Ini jambu air saja saya tempatkan di sini. Nah, ini biar seperti ini, biar tempatnya itu lembab, akhirnya sekitarnya akan tumbuh lumut-lumut yang mengandung natrium-natrium di sekitarnya. Jadi agak jauh sedikit seperti ini kawan. Ini langsung kondisi hujan deras kawan, jadi saya langsung masuk ke rumah. Demikianlah kawan semua tutorial dari saya. Sekiranya ada banyak kekurangan dan kesilapan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.